Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'd. Pertama-tama anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan nikmat, ya, kita masih bisa melihat, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa makan dan minum dan lain sebagainya. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, ya. Tentunya ya di antara bentuk syukur adalah kita gunakan ya nikmat-nikmat tersebut untuk meningkatkan ibadah, ya, dan di antara ibadah adalah menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan juga curahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kalian dan juga keluarga kalian dari penyakit-penyakit, ya, yang tidak kalian inginkan. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak, ya. Dan di pertemuan yang telah lalu kita sudah mendengarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kisah dari anaknya Nabi Ibrahim. Siapa? Ya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi kita mulai anak-anak sekalian dari kisah yang pertama, yaitu tentang kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Ya, pada mulanya ya, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menikah dengan seorang wanita, seorang perempuan yang bernama Sarah. Namun ya dari pernikahannya tersebut Allah Subhanahu wa taala belum mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim ini seorang anak. Ya. Nabi Ibrahim sudah berusaha, namun Allah Subhanahu wa taala belum memberikan anak, ya. Dan ya sampai pada suatu hari ya sudah bertahun-tahun berlalu, ya ternyata akhirnya apa? Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Sarah, ya ketika itu mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Hajar, ya. Nah, dari pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hajar inilah lahirlah siapa? Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, ya. Dan atas kelahiran tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam sangat senang sekali, ya, subhanallah, ya, karena beliau sudah sangat menunggu-nunggu, ya, akan kehadiran seorang anak. Ya, kemudian selanjutnya, ya, kisah selanjutnya adalah kisah keluarnya air Zam-Zam, ya. Jadi, ya setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, ya, dan Nabi Ibrahim pun ya merasa senang tentunya karena ini adalah anak yang sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nanti. Namun anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala ya punya rencana lain, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa anak istrinya kemana? Ke sebuah lembah. Ya, sebuah lembah, ya, yang ada di Mekah. Subhanallah. Lagi senang-senangnya ya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anak istrinya ya ke sebuah lembah ya di Mekah. Kemudian setelah sampai di sana setelah sampai di sana ya Nabi Ibrahim tinggalkan ya. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anak istrinya ke sana, kemudian ditinggalkan ya. Dibawa ke Mekah. Di mana Mekah ini ya nggak seperti sekarang. Kalau kalian udah pernah ke Mekah nih, kalau di antara kalian sudah ada yang pernah umroh atau orang tuanya sudah pernah haji, coba ditanyakan deh gimana keadaan Mekah. Sekarang sudah bagus, banyak gedung-gedung ya, bahkan Masjidil Haramnya ini penuh AC. Nah, namun dulu pada zaman Nabi Ismail alaihissalam kecil ya di sana masih padang pasir, gurun ya, nggak ada air, susah, nggak ada orang ya. Nah, di situ Nabi Ibrahim alaihissalam ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak istrinya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ya hanya meninggalkan beberapa bekal ya, air secukupnya ya,
dan juga makanan secukupnya, yang itu nggak bisa untuk bertahan hidup sebulan, bahkan seminggu aja enggak, hanya beberapa hari saja, subhanallah. Ya. Namun karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim laksanakan. Nah, setelah ketika sampai di sana, Nabi Ibrahim hendak pulang nih, sudah mulai meninggalkan, sudah mulai menjauh. Istrinya Nabi Ibrahim pun menarik pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam, menarik, menanyakan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan dirinya dan juga anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, di sebuah gurun yang nggak ada makanan di sana, nggak ada orang, air nggak ada, dan disiapkan hanya bekal sedikit. Namun sebetulnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini sedih, tidak bisa berbuat apa-apa dia, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim diam. Dan istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar, ini masih terus menarik pakaiannya. Namun Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun, karena kasihan Nabi Ibrahim kalau melihat nggak tega. Ditanya sama berkali-kali, istrinya Hajar ini bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah engkau tega meninggalkan kami, meninggalkan istri dan anakmu di gurun yang nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada orang sama sekali. Akhirnya setelah ditanya, akhirnya Nabi Ibrahim istri Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, ketika Nabi Ibrahim nggak kunjung menjauh, hanya diam saja, bahkan menoleh pun tidak. Kemudian istrinya bertanya, apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau, wahai Nabi Ibrahim, untuk melakukan ini? Apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya menjawab, iya. Dan setelah istri Nabi Ibrahim ini tahu bahwasanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya pun mengatakan, kalau ini adalah perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kami. Subhanallah. Ini adalah bukti keyakinan yang sangat kuat, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menolong. Sebagaimana kalian sudah pelajari di pelajaran sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-wali, al-mutawali, yaitu apa? Al-wali atau al-maula, yang menolong, yang Maha menolong hambanya. Nah, ini istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam yakin, karena ini perintah Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Dan Nabi Ibrahim pun terus berjalan, terus berjalan, menjauh dari istri dan anaknya, sampai pada suatu tempat nih, di sebuah bukit, Nabi Ibrahim berhenti di sana dan berdoa. Nabi Ibrahim ini sebenarnya nggak tega, namun karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah jauh dari tempat meninggalkan istri dan anaknya, sampai pada sebuah bukit, Nabi Ibrahim menghadap Ka'bah, seraya mengangkat kedua tangan dan berdoa. Nah, ini bukti bahwa Nabi Ibrahim ini sebetulnya nggak tega. Akhirnya Nabi Ibrahim hanya bisa berdoa, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa apa? Dalam surat Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebagian keturunanku. Telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Jadi tujuan Nabi Ibrahim AS meninggalkan anak istrinya di sana agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, Nabi Ibrahim pun berdoa, semoga orang-orang memiliki kecondongan untuk melewati tempat tersebut, untuk ke tempat tersebut, dan juga memberikan buah-buahan, makan makanan, dan minum-minuman yang banyak di sana. Nah,
Akhirnya apa? Nantinya tentunya apa? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya, terkabul. Ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang nih, ya, kota Makkah itu subhanallah menjadi kota yang makmur. Ya. Setiap harinya ya orang berbondong-bondong ke sana keluar masuk dari kota Makkah. Ya. Ya, bahkan buah-buahan yang tidak tumbuh di sana ada semua sekarang. Subhanallah, ini menunjukkan apa? Terkabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah Nabi Ibrahim alaihissalam sudah pergi meninggalkan jauh, ya, akhirnya istri beliau Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam ya tinggal di sebuah lembah di gurun pasir tersebut ya. Ya akhirnya mereka hidup di sana ya. Nabi Ismail pun ya ingin menyusu karena masih kecil ya. Sampai pada akhirnya apa? Bekalnya habis ya. Istri Nabi Ibrahim Hajar kehausan. Anaknya juga yaitu Ismail alaihissalam kehausan karena nggak bisa nyusu kepada ibunya. Ya, karena ibunya kehausan, maka susunya nggak ada, kering juga. Akhirnya nangis rebel. Ya. Bekal sudah habis akhirnya ya. Istri Nabi Ibrahim Hajar ini bingung. Apa yang harus dilakukan ya? Karena dia mencari pertolongan, naik ke Bukit Sofa, lihat ada orang nggak yang lewat, nggak ada. Naik lagi ke Bukit Marwah, lihat lagi ada orang nggak yang lewat, ternyata nggak ada. Terus begitu gantian naik ke Marwah sampai 7 kali, bolak-balik 7 kali. Subhanallah, tak pun tidak mendapati orang sama sekali. Ya, tidak bisa melihat, ya, nggak ada orang yang lewat. Subhanallah. Ya. Namun apa? Ya, Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam tetap bersabar di sana dan yakin apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti turun. Dan apa yang dilakukan oleh Hajar, ya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam ya, naik Bukit Sofa, kemudian naik Bukit Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik ya. Ini dijadikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah haji. Subhanallah. Ya. Jadi kalau orang-orang yang haji ya di antara rukunnya adalah sa'i namanya, yaitu ya naik ke Bukit Sofa kemudian balik lagi naik ke Bukit Marwah, bolak-balik terus ya. Dan keadaan sekarang sudah enak ya. Untuk sa'i ya naik Sofa Marwah ini sudah ada apa? Sudah teduh tempatnya, bahkan ber-AC. Kalau dulu enggak, panas, gersang ya. Namun ya istri Nabi Ibrahim Hajar ini tetap sabar naik Sofa Marwah ya. Oleh karenanya ya, kalau kalian nanti ada kesempatan untuk umroh atau haji, maka kalian akan merasakan ibadah tersebut ya, ibadah yang dulu dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim ya, atau juga ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, anak-anakku sekalian nih, ternyata nih ya, ketika lagi naik Bukit Sofa ya, sudah berulang kali naik, tiba-tiba di bukit tiba-tiba Hajar mendengar suara. Ada suara. Tapi nggak ada orang, nggak kelihatan. Cari sana sumber suaranya dari mana. Ya, heran. Kemudian coba didengarkan lagi. Ternyata terdengar suaranya. Kemudian Hajar berkata, ya, engkau ya telah memperdengarkan suaramu. Ya, aku telah mendengar suaramu. Gitu. Jika engkau memang ingin memberikan bantuan. Gitu. Tapi Hajar ini belum tahu siapa nih suaranya siapa. Ya, ternyata anak-anakku sekalian itu adalah suara malaikat Jibril alaihissalam ya, yang datang membawa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril ya yang berada di dekat Zamzam akhirnya apa? Menggali sumur di sana. Subhanallah. Ya, menggali dengan sayapnya, kemudian terpancar ya, dari tanah itu air. Subhanallah. Air. Ya. Dan melihat itu ya, Hajar pun ya, istri Nabi Ibrahim ini ya akhirnya membuat ya semacam bendungan kecil gitu. Ya, jadi dari pasir dia ditumpuk-tumpuk seperti itu supaya apa? Supaya airnya itu berkumpul di dalam situ. Ya. Agar apa? Agar bisa minum
ya dari air tersebut. Subhanallah. Nah, kemudian setelah air itu muncul, maka malaikat Jibril pun berkata, ya, janganlah kamu takut ditelantarkan, ya, karena di sini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang akan dibangun oleh anak ini dan juga ayahnya. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Subhanallah. Ya, maka Jibril mengatakan di tempat ini, ya, adalah Mekah yang mana akan dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Ya. Ini bukti keyakinan, ya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar, ya, akan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Ars jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya, semoga bermanfaat. Pak Ars tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.